Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ardiani, NPM 211200156. Di sini saya dari kelas 2E program studi PGSD. Saya akan menjelaskan tentang pemerintahan reformasi atau perkembangan pemerintahan reformasi pada masa Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah Presiden RI keempat yang memerintah dari Oktober 1999 hingga Juli 2001. Meski jabatannya hanya berlangsung 18 bulan, perkembangan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Gus Dur cukup signifikan. Gus Dur juga menetapkan kebijakan di berbagai bidang, di antaranya di dalam bidang politik, yang isinya memisahkan TNI dengan Polri, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tidak bekerja dengan baik, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek hari nasional, mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang terakhir, menerapkan otonomi daerah. Selanjutnya dalam bidang ekonomi, yang isinya melawan tekanan IMF, perekonomian tumbuh positif untuk pertama kalinya sejak reformasi. Yang ketiga, ketimpangan turun. Di era Abdurrahman Wahid yang sangat singkat, sejumlah konflik sosial yang selalu jadi masalah Indonesia berhasil diredam. Di Aceh dan Papua misalnya, pendekatan Gus Dur berhasil menahan gelombang separatisme tanpa kekerasan militer. Gus Durlah presiden yang berperan membubarkan praktik dwi fungsi ABRI. Ia mengembalikan tentara ke barak. Ia juga yang memisahkan angkatan bersenjata menjadi TNI dan Polri. Aspek sosial menjadi perhatian Kiai Nahdlatul Ulama ini. Berkat Gus Dur, Tahun Baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Soeharto kembali menjadi hari libur nasional yang dirayakan. Ia juga mengakui Konghucu sebagai tambahan agama yang diakui oleh Indonesia. Gus Dur juga sempat memperjuangkan nasib para tahanan politik dan mereka yang selama ini didiskriminasikan akibat pelanggaran PKI meskipun tak berhasil. Bagi para tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri, Gus Dur adalah pahlawan. Ia menyelamatkan Siti Zainab dan Adi Asnawi yang akan dihukum gantung di Arab Saudi dan Malaysia. Bahkan setelah tak menjadi presiden, Gus Dur pernah menampung 81 TKI yang dideportasi dari Malaysia di rumahnya di Ciganjur pada tahun 2005. Arah peningkatan ekonomi di era Gus Dur juga sangat baik. Tak cuma PNS yang merasakan kenaikan gaji hingga 3 kali lipat, rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik di era Gus Dur. Pertumbuhan ekonomi yang berbeda di -3 saat ditinggalkan Habibie, tumbuh hingga ke 4,9% di tahun 2000. Yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi ini dibagi merata. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, indeks ketimpangan atau rasio Gini sangat tinggi. Gus Dur yang tak menginginkan kesenjangan jadi akar konflik sosial, berhasil menurunkan rasio Gini hingga 0,31 atau terendah dalam 50 tahun terakhir. Terdekat dengan pencapaian ini hanya era Soeharto pada 1993 dengan Gini rasio 0,32. Bedanya Soeharto perlu 25 tahun untuk menurunkan Gini rasio hingga ke angka 0,32 di tahun 1993. Sedangkan Gus Dur hanya perlu kurang dari 2 tahun untuk menurunkan koefisien Gini rasio dari 0,37 ke 0,31. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.